Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Devita Anggreni Putri dari kelas 5C dengan NIM 12320800053. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis artikel jurnal. Oke, masuk yang pertama yaitu ada judul jurnal yang pertama, jurnal internasional yaitu Preparing Student for Vertical Season Using Laboratory Simulation Software dengan penulis Richard dari Journal of Chemical Education. Kemudian Introducing Atomic Structure of First Year and Graduate Chemistry Student with an Immersive Virtual Reality Experience dari Nadejda dari Journal of Chemical Education. Kemudian ada Using Game-Based Learning to Enhance Understanding of Chemical Bonding Concept dengan penulis Ravindra, Journal Education Science. Oke, masuk ke bahasan pertama yaitu permasalahan pokok pada jurnal pertama yaitu mahasiswa kurang siap menghadapi praktikum kimia karena tidak memahami prosedur dan keselamatan laboratorium atau kurangnya pemahaman mahasiswa untuk prosedur ataupun keselamatan yang ada di laboratorium. Kemudian pada jurnal kedua yaitu mahasiswa kesulitan memahami struktur atom dan orbital karena konsepnya yang abstrak dan juga tidak bisa dimengerti secara langsung. Untuk yang ketiga, permasalahan pokoknya pada jurnal yang ketiga yaitu siswa mengalami miskonsepsi konsep ikatan kimia baik ionik, kovalen, logam, ataupun akibat pembelajaran tradisional yang berfokus pada hafalan gitu ya. Jadi tiga jurnal pertama dan kedua itu berfokus pada mahasiswa, subjek penelitiannya, sedangkan jurnal yang ketiga ini lebih ke siswanya. Alasan penting penelitian yang pada jurnal yang pertama yaitu praktikum kimia adalah konsep penting dalam pendidikan kimia. Seperti contoh, salah satunya itu simulasi digital, di mana simulasi digital ini dapat meningkatkan kesiapan, kepercayaan diri, dan juga performa mahasiswa sebelum praktik. Pada jurnal yang kedua, VR itu dapat memvisualisasikan konsep abstrak atom secara tiga dimensi atau 3D, sehingga meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Sedangkan alasan pentingnya pada jurnal yang ketiga itu pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning dapat membuat siswa lebih aktif, termotivasi, dan juga memahami konsep-konsep kimia secara menyenangkan. Rumusan masalah atau tujuan penelitian pada jurnal yang pertama itu ada dua poin. Yang pertama, mengintegrasikan software simulasi laboratorium dalam pembelajaran. Yang kedua, menilai pengaruh simulasi terhadap kesiapan dan kepercayaan diri mahasiswa. Pada jurnal yang kedua, yang pertama ada mengimplementasikan VR untuk pengajaran struktur atom. Yang kedua, mengukur efektivitas VR terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar. Apakah dengan menggunakan VR ini, siswa ataupun mahasiswa itu bisa memahami konsep kimia lebih baik dan bagaimana terhadap hasil belajarnya. Kemudian pada jurnal yang ketiga mengembangkan permainan edukatif, salah satunya Kanban Game untuk konsep ikatan kimia. Kemudian yang kedua mengukur pengaruh terhadap pemahaman dan sikap siswa terhadap kimia. Pada yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada kerangka teoretik, di mana pada jurnal yang pertama yaitu eksperimen experiential learning, konstruktivisme, konstruktivisme, pembelajaran multimodal, dan flipped classroom model. Sedangkan pada jurnal yang kedua itu ada teori representasi tiga level kimia menurut Johansson dan juga konstruktivisme dan teori pembelajaran multimedia eh, teori Mayer. Sedangkan pada jurnal yang ketiga, konstruktivisme itu menurut Piaget dan juga Vygotsky, kemudian teori pembelajaran efektif, cognitive blur theory, dan self-dermatory theory. Adapun subjek dan metode penelitian pada jurnal yang pertama itu subjeknya 99 mahasiswa tahun pertama di universitas di Inggris dengan desain kuasi eksperimen atau kelompok sebelum dan juga sesudah
integrasi simulasi. Kemudian pada jurnal yang kedua, subjek yang ditelitinya itu ada 43 siswa tahun pertama di ITMO University, Rusia. Desainnya pretest posttest dengan desain tanpa kontrol. Kemudian jurnal yang ketiga, subjek yang ditelitinya itu siswa SMA sebanyak 92 siswa kelas 10 di Sri Lanka dengan desain kuasi eksperimental, pretest posttest, kontrol group design. Untuk instrumen dan pengumpulan data, pada jurnal pertama, instrumen yang digunakan itu Learning Science Simulation, Questionnaire Likert, Data Log VLE, dan juga nilai lab, di mana pengumpulan datanya observasi, kuesioner, dan juga catatan aktivitas. Sedangkan pada jurnal yang kedua, menggunakan instrumen Mel Chemistry VR Listen dengan pretest posttest sebanyak 16 soal dan juga observasi dengan pengumpulan data, hasil tes, dan juga observasi selama tes VR. Sedangkan pada jurnal yang ketiga, instrumen yang digunakan adalah Cambon Game dengan CBCT dan ATCS. Pengumpulan datanya melalui pretest, posttest, observasi, dan kuesioner persepsi. Analisis data yang dihasilkan pada jurnal yang pertama itu independent t-test, analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap skor kesiapan dan juga persepsi mahasiswa. Pada jurnal yang kedua, Paired t-test membangun skor pretest posttest dan membandingkan skor pretest posttest dan analisis perubahan konseptual. Kemudian pada jurnal yang ketiga, Paired t-test dan ANFOVA untuk hasil belajar dan sikap siswa, ditambah dengan analisis kualitatif terhadap komentar siswa. Kemudian selanjutnya itu temuan dan juga kesimpulan. Pada jurnal yang pertama, kesimpulan yang dihasilkan yaitu simulasi ini meningkatkan kesiapan kepercayaan diri, performa praktikum mahasiswa lebih fokus pada pemahaman, bukan teknis labnya. Jadi simulasi ini tuh bisa meningkatkan kesiapan, meningkatkan kepercayaan diri dan juga performa praktikum mahasiswa sebelum dilaksanakannya praktikum serta meningkatkan pemahaman terhadap konsep kimia gitu. Sedangkan pada jurnal yang kedua, VR itu meningkatkan pemahaman struktur atom dan konfigurasi elektron. Hasil post-test yang dihasilkan setelah dilakukannya VR ini meningkat secara signifikan di mana hasil yang didapatkan yaitu sebesar 20%. Sedangkan pada jurnal yang ketiga atau yang digunakan secara game-based learning, ini meningkatkan hasil belajar dan juga mengurangi miskonsepsi dan membuat siswa lebih efektif serta positif terhadap kimia. Adapun manfaat untuk inspirasi penelitian pada jurnal pertama didapatlah eh, manfaat untuk dijadikan dasar pengembangan modul praktikum berbasis simulasi digital untuk sekolah dan juga dengan fasilitas terbatas. Pada jurnal yang kedua, menjadi inspirasi menggunakan media VR atau AR lokal untuk topik abstrak kimia. Kemudian pada jurnal yang ketiga, mendorong pengembangan game edukatif kimia untuk topik lain seperti redox dan asam basa, ataupun beberapa konsep kimia lainnya. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada jurnal Indonesia, tiga jurnal Indonesia yang digunakan, di mana akan dibandingkan dengan jurnal internasional. Untuk judul yang pertama itu ada pengaruh penggunaan simulasi virtual laboratorium PHET terhadap hasil belajar siswa dengan materi geometri molekul di MAN 1 Bitung. Dengan penulis Puja Ika Abrianingsih Ritonga dan Dokri Gumulung. Jurnal yang diambil itu dari Journal of Chemistry Education. Judul yang kedua yaitu pengaruh penggunaan laboratorium virtual terhadap keterampilan laboratorium siswa pada materi reaksi redoks dan titrasi asam basa. Penulisnya Iftah Hauria dan juga teman-temannya. Jurnal jurnal yang diambil itu dari Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia. Dan yang terakhir itu pengaruh penggunaan media simulasi crocodile chemistry terhadap prestasi belajar kimia siswa pada materi titrasi asam basa. Penulisnya Siti Iftitah dari eh, Jurnal Riset Pendidikan Kimia atau JRPK. Oke, di sini saya menyajikan datanya dalam bentuk tabel perbandingan jurnal, di mana dibagi menjadi beberapa aspek.
Dihasilkan data berikut, di mana pada subjek penelitian internasional jurnal yang pertama dihasilkan subjek penelitian itu mahasiswa, jurnal yang kedua mahasiswa, jurnal yang ketiga juga mahasiswa. Sedangkan untuk Indonesia di sini semuanya subjek penelitiannya itu siswa. Kemudian media yang digunakan pada jurnal yang pertama itu virtual lab, jurnal yang kedua VR, jurnal yang ketiga virtual lab linguistik. Pada jurnal pertama Indonesia itu Crocodile Chemistry atau VL. Kemudian jurnal yang kedua itu virtual lab simulasi. Jurnal yang ketiga PH simulasi. Fokus penelitiannya itu untuk internasional lebih berfokus kepada kesiapan praktikum. Kemudian struktur atom dan jurnal yang ketiga ini adalah fokusnya pada bahasa dan juga pemahaman. Sedangkan untuk Indonesia itu lebih ke prestasi belajar kimia, salah satunya itu literasi asam basa. Kemudian keterampilan laboratorium atau literasi asam basa. Kemudian pada jurnal yang ketiga hasil belajar dan pemahaman terhadap geometri molekul. Hasil utamanya didapatkan seluruh hasil penelitian, hasil utama yang dihasilkan semuanya efektif. Tapi untuk jurnal yang ketiga ini efektif, namun lebih ada beberapa tantangan bahasa. Untuk kelemahannya pada jurnal yang pertama itu tidak memiliki minat belajar dan tidak membandingkan media. Begitupun untuk jurnal-jurnal yang lainnya gitu ya, baik Indonesia ataupun internasional. Kemudian research gap yang didapatkan di sini ada 4. Yang pertama, tidak ada penelitian secara langsung yang membandingkan virtual lab, VR, PHET dalam satu studi. Kemudian penelitian internasional fokus pada mahasiswa, sedangkan penelitian Indonesia fokus pada SMA. Yang ketiga, minat belajar tidak diteliti secara sebagai faktor penting, padahal pada jurnal Crocodile Chemistry menunjukkan bahwa pengaruh besar itu salah satunya dari minat. Kemudian yang keempat itu ada penelitian Indonesia belum menggunakan teknologi tinggi seperti VR ataupun yang lainnya, karena masih menggunakan LKPD, animasi, PHET ataupun yang lainnya. Rumusan masalah yang didapat di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana perbedaan efek. Maaf, untuk pertama itu ada bagaimana perbedaan efektivitas antara virtual lab, PHET, dan VR dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan. Kemudian bagaimana peran minat belajar dalam memediasi pengaruh virtual lab terhadap hasil belajar siswa SMA. Yang ketiga, media manakah yang paling efektif? Apakah virtual lab, VR, PHET, ataupun bisa LKPD, animasi, dan yang lainnya adalah meningkatkan hasil belajar kimia, terutama di siswa SMA pada materi tetasi atau geometri molekul ataupun materi yang lainnya pada kimia. Adapun usulan judul proposal yang pertama itu ada di sini saya mengajukan judul usulan dua judul proposal. Untuk judul yang pertama itu perbandingan efektivitas virtual VR dan PHET dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan laboratorium siswa SMA. Kemudian untuk yang kedua itu pengaruh laboratorium lab terhadap hasil belajar kimia siswa SMA dalam minat belajar sebagai variabel mediasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.